Kali ini gue mau bahas tentang cara bicara agar disukai semua orang, supaya lu bisa diturutin dengan senang hati gitu kata-kata lu nya. Apakah ada? Caranya ada. Yaitu adalah kata-kata lu itu memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu etos, patos, dan logos. Gue bahas dari yang pertama. Kalau etos itu sebenarnya simpelnya itu bukti etis gitu atau bukti moral. Jadi kalau lu pengen disukain orang, kata-katanya itu moral lu harus bagus dulu gitu di mata orang yang dengerin lu, di mata banyak orang gitu, secara real ya gitu. Dan maksudnya etos ini tuh orangnya tuh integritas gitu, jadi konsisten. Jadi ngomong tuh nggak gonta-ganti, nggak hari ini ngomong A besok ngomong B, berubah tanpa sebab yang jelas gitu. Jadi memang harus jelas kenapa, alasannya, dasarnya gitu. Karena kalau nggak jelas itu pasti orang kalau ngomong bisa berubah-berubah tanpa sebab yang jelas gitu, dan dalam waktu yang cepat gitu kan. Jadi inti fokusnya etis itu adalah moralnya harus berkualitas gitu ya. Jadi gampangnya itu analoginya kalau mau dalam hubungan relationship, pernikahan gitu ya, orang tua anak gitu, biasanya itu kalau susah nurut gitu, itu tuh gara-gara di mata orang yang dikasih taunya itu moral yang ngasih taunya itu kurang baik gitu, kurang berkualitas, tidak merasa dihargai, tidak merasa diperlakukan dengan baik gitu. Karena harusnya kalau misalkan moralnya bagus itu tidak perlu bersusah payah untuk memberitahu gitu, dan tidak ada kata terlambat untuk membangun kembali kredibilitas moral. Jadi bisa kapan aja dimulai kembali gitu kalau pengen memperbaiki. Dan kenapa sih moralnya harus berkualitas dan bagus? Karena itu adalah ciri orang yang bisa dipercaya. Jadi moral tuh sangat penting ya, baik buat kehidupan, baik buat pekerjaan gitu, untuk banyak hal. Jadi tidak ada kata terlanjur, dan bangun kembali moral dan kredibilitas gitu. Kredibilitas moral, untuk moral yang lebih berkualitas gitu ya. Nah biasanya nggak susah payah sih kalau misalkan moralnya bagus itu. Jadi kalau misalkan lu punya pasangan terus susah banget nurut, susah banget dengerin kata-kata lu, coba cek kembali moral lu gitu di mata dia. Atau kalau lu orang tua terus anak lu susah banget nurut, itu cek kembali moral lu gitu. Sebenarnya ngecek moral tuh cek cara lu menghargai orangnya, cek cara lu memperlakukan orangnya, cek bagaimana keselarasan antara kata-kata dan perbuatan lu sehari-hari gitu ya. Jadi mau sebagus apapun gagasan lu, kalau moral lu kurang bagus, orang itu nggak akan respect dan mau denger gitu, nggak akan suka gitu denger kata-kata lu. Yang kedua itu adalah logos. Logos tuh di sini maksudnya kata-kata lu itu masuk akal gitu ya, logis gitu. Jadi maksudnya ada dasarnya, jelas. Jadi kalau lu ngomong A terus ditanya kenapa ini A gitu, lu tuh bisa jelasin gitu secara rasional dan logika gitu. Ada dasarnya, ada penjelasannya, dan masuk akal. Jadi penting untuk belajar logika gitu, cara berpikir logika, logical thinking, dan critical thinking. Yang ketiga itu adalah patos. Jadi patos itu dari dirimu dan
bisa menginspirasi orang lain, mempengaruhi orang lain. Ini tuh lebih ke jadi kata-katanya tuh bisa bisa menimbulkan ada keterikatan emosional gitu. Karena dari diri sendiri. Jadi biasanya kata-katanya tuh bisa menyentuh hati gitu, bisa menyentuh perasaan, bisa menggetarkan hati gitu. Karena bicara jujur apa adanya dari hati gitu, sepenuh hati. Ini salah satu trik yang selalu gue pakai, yaitu adalah selalu bicara dari hati. Karena hanya bicara dari hati saja yang bisa sampai ke hati juga gitu. Bicaralah sepenuh hati. Kayak gitu. Sebenarnya cara mengukur komunikasi lu itu udah bagus atau belum itu, kesuksesannya ditentukan dari orang yang lu ajak bicara gitu. Sejauh mana dia itu bisa mengerti apa yang lu katakan tuh cepat masuk ke dia gitu, dia juga cepat paham gitu, cepat mengaplikasikan yang lu katakan gitu. Dia merasa tersentuh, dia bisa merasa respect sama kata-kata lu gitu. Jadi cara ngeceknya itu adalah di orang yang lu ajak bicara. Seberapa bagus komunikasi lu gitu.